akhirnya Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Kini peta politik berkaitan dengan pemilihan presiden pun semakin menjadi lebih jelas. Kubu penerus Jokowi yang semula berancang-ancang membentuk koalisi besar, tampaknya untuk sementara sulit diwujudkan. Penyebabnya pun gamblang. Ganjar Pranowo dicalonkan PDIP sebagai presiden. Sementara itu, di kubu penerus Jokowi ada juga Prabowo Subianto yang akan maju pula menjadi calon presiden. Prabowo diusung oleh Gerindra, partainya sendiri. Dalam pernyataannya di Solo, usai berlebaran dengan Jokowi, Prabowo jelas berkeberatan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar. Sebab, ia telah diusung oleh Gerindra sebagai calon presiden. Di atas kertas, pasangan Ganjar dan Prabowo cukup ideal karena saling melengkapi. Ganjar memiliki basis kuat di Jawa Tengah. Adapun Prabowo mempunyai banyak pendukung di Jawa Barat dan luar Jawa. Tapi sejauh ini, elektabilitas Ganjar dan Prabowo memang seimbang, sehingga sulit ada yang mau mengalah menjadi calon wakil presiden. Dengan kata lain, kemungkinan besar akan ada 3 poros pada Pilpres mendatang. Selain poros Ganjar dan Prabowo, tentu saja poros Anies Baswedan. Sesuai hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang diumumkan awal April lalu, elektabilitas Prabowo memang sedang naik. Ia pun berhasil menyalip Ganjar. Dalam simulasi 3 nama, Prabowo mendapat 30,3%, Ganjar 26,9%, dan Anies 25,3%. Dan inilah tren elektabilitas ketiga calon hingga awal April lalu. Elektabilitas Ganjar turun karena dampak kasus Piala Dunia U20. Adapun Prabowo cenderung naik setelah sering bersama-sama dengan Jokowi bertemu masyarakat. Adapun Anies relatif stagnan. Hanya saja, hasil survei SMRC pertengahan April lalu menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar sudah pulih lagi. Dalam survei lewat telepon tersebut, Ganjar unggul tipis sekali. Ganjar 16,5%, adapun Prabowo 16,3%. Nah, berikut ini tren elektabilitas ketiga calon presiden itu sesuai survei SMRC. Dalam simulasi 6 nama, Ganjar juga unggul tipis atas Prabowo. Kalau kita bedah kekuatan per wilayah, sesuai hasil survei LSI awal April lalu, tampak sekali Prabowo paling banyak unggul di banyak wilayah. Ia hanya kalah di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Adapun basis kekuatan Ganjar adalah Jawa Tengah. Sedangkan Anies unggul di DKI Jakarta dan Banten. Elektabilitas ketiga calon kuat itu tentu saja masih akan terus berubah. Dampak deklarasi resmi Ganjar oleh PDIP bisa kita lihat dari hasil survei mendatang. Demikian pula efek dari Jokowi, yang kini semakin jelas arahnya, yakni tampak lebih menyokong Ganjar. Karena peta semakin jelas, kemungkinan masyarakat akan semakin yakin pula atas calon yang bakal dipilihnya. Sehingga, calon presiden yang akan unggul menjadi lebih jelas di beberapa bulan mendatang. Entah itu Anies, Ganjar, atau bahkan Prabowo. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.